Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Mandua Kota Malang selaku Pembina Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang, Dr. Andes Haji Muhammad Husnan MPD. Yang terhormat Ustadz Haji Ahmad Taufik Wahyudi Abdul Salam LCMA selaku Ketua Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang, seluruh asatidz ustadzat yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, dan seluruh santriwan santriwati Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang yang berbahagia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui virtual Zoom meeting untuk mengadakan agenda pembukaan dan sosialisasi kegiatan Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Izinkan saya pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ketua Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang, yang ketiga pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang tahun pelajaran 2021-2022 oleh Pembina Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang. Yang selanjutnya doa dan penutup. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara pembukaan dan sosialisasi kegiatan Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang tahun pelajaran 2021-2022 dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ketua Mahat Al-Qalam Mandua Kota Malang. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Ahmad Taufik Wahyudi Abdul Salam LCMA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail fi hadits syarif, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabal fadail al-asatidzah wal ustadat wa nakhusu khususan li raisil madrasah Al-Hajj Dr. Andes Muhammad Husnan Abrar MPD, abna'it tullab wa banatit talibat. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebersamaan, nikmat kesempatan untuk mengembangkan diri, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita umur yang barokah, yang penuh dengan kebaikan dan manfaat. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu yang merupakan anjuran dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Asatidah wal Sadat, Bapak Kepala Mandua Kota Malang serta anak-anakku semuanya. Pada kesempatan ini pertama ingin kami laporkan kepada Bapak Kepala Mandua Kota Malang serta Al-Asatidah wal Ustadat bahwa dalam kegiatan semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 ini, khususnya yang kelas 11, akan ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya yang kelas 11, ada beberapa pengurangan materi yang kita hanya memfokuskan pada tahfidz, pada tahsin qiraah, pada ibadah, pada akhlak, dan bahasa Arab. Maka mulai tahun pelajaran ini akan kita normalkan kembali walaupun tetap dengan daring. Sehingga kegiatan malam ini sebenarnya salah satu cerminan kegiatan kita ke depan. Kalau tadi dari jam 7 sampai jam 11 kita mengikuti kegiatan di sekolah, maka pada hari-hari berikutnya malam antara maghrib sampai isya itu akan ada kegiatan yang didampingi, diarahkan atau diajarkan oleh ustadz-ustadzah yang ada di ma'had. Kemudian juga subuh, menjelang subuh, sholat tahajud, sholat subuh di awal waktu, kemudian ngaji, tadarus, juga akan kita pantau secara langsung yang kemudian dilanjutkan dengan taklim lagi setelah kegiatan tadarus pagi. Kemudian kegiatan-kegiatan sholat 5 waktu berjamaah baik di rumah dengan keluarga atau yang lainnya untuk daerah-daerah yang hijau di masjid juga akan kita pantau secara terus-menerus. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri baik fisik maupun mental agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami, Pak Husnan, sudah membagi kelas berbasis kepengasuhan. Artinya pengasuh ruangan kita jadikan juga wali kelas karena kelas itu nanti basisnya adalah basis ruangan. Kita memang dia penempatan di Ma'had Al-Qalam berdasarkan jurusan dan kelas. Sehingga karena antara wali kelas Ma'had dengan pengasuh itu sama, maka akan lebih mudah pendampingannya terkait dengan hal-hal yang menjadi tugas kepengasuhan. Satu contoh, pengasuh itu punya tugas untuk mengontrol sholat anak asuhnya. Punya tugas untuk mengontrol atau mengajak ngaji Al-Quran bersama-sama. Dengan beliau menjadi wali kelas ma'hadnya, maka otomatis tidak akan mengganti channel Zoom ketika ada pelajaran habis maghrib maupun habis subuh. Ini salah satunya. Kemudian kami juga sudah membagi kelas 10, 11, 12 dengan pengasuh dan yang bertindak sekaligus sebagai wali kelas di ma'had. Yang lain-lainnya untuk anak-anakku, kami juga sedang bersiap-siap untuk menyiapkan fasilitas andaikan nanti sudah diizinkan, tentu dengan koordinasi dengan Bapak Pembina dan madrasah untuk melakukan pembelajaran secara luring ataupun tatap muka. Karena itulah bisa jadi sewaktu-waktu, apakah bulan depan atau setelahnya, mudah-mudahan kita segera bisa bertatap muka. Khusus anak-anakku kelas 10, kelas 11, Ustadz ingin mengingatkan bahwa karena ini sudah akan dimulai dengan pembelajaran mulai besok dengan pengasuhnya masing-masing, Imam Al-Ghazali itu membagi orang yang mencari ilmu itu kepada 3 golongan.
Golongan yang pertama dianggap golongan yang celaka. Golongan yang kedua dianggap golongan yang mengkhawatirkan. Sementara golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang pencari ilmu yang beruntung. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mencari ilmu semata-mata untuk menggapai kehidupan duniawi. Ini disebut dengan minal halikin. Mudah-mudahan anak-anakku mencari ilmu tidak hanya untuk kehidupan duniawi. Yang kedua, mencari ilmu untuk kehidupan duniawi, tapi dirinya sadar bahwa tujuannya adalah sangat remeh, tujuannya salah, sehingga diharapkan dia suatu saat taubat kembali, memperbaiki tujuan. Ini dengan Imam Ghazali disebut mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Khawatir ajalnya tiba sebelum sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan yang ketiga, orang yang mencari ilmu itu adalah golongan yang beruntung, mencari ilmu semata-mata karena ibadah kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa tidak boleh saya menjadi dokter? Apa tidak boleh saya menjadi insinyur? Apa tidak boleh saya menjadi dosen, menjadi guru, dan seterusnya? Boleh. Karena itu adalah bentuk ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencari ilmu karena Allah itu pengabdiannya, pengamalannya bisa melalui berbagai macam bidang sesuai dengan potensi dan kondisi yang kita miliki. Silakan anak-anakku yang punya potensi untuk menjadi insinyur, silakan kembangkan itu. Tapi niatkan sebagai bentuk pengabdian pada Allah. Sehingga betul-betul akan meraih kehidupan di dunia dengan baik dan kehidupan di akhirat dengan baik. Yang punya potensi untuk menjadi dokter, silahkan. Tapi ingat bahwa itu adalah sebagai bentuk pengabdian kita pada Allah, karena Allah sudah memberikan potensi kepada kita, kita maksimalkan potensi itu, sehingga insya Allah dengan begitu kehidupan duniawi kita dan akhirat kita akan sama-sama baiknya. Itulah bentuk implementasi dari doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak menginginkan kita semua bahagia di dunia tapi di akhiratnya tidak bahagia, atau bahagia di akhirat tapi dunianya tidak bahagia. Sebisa mungkin kita ingin kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu mungkin pesan saya untuk anak-anakku yang akan menjalani tahun pelajaran baru 2021-2022. Pada Bapak Pembina Halaman 2 Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Husnan MPD, mohon untuk memberikan bimbingan, arahan kepada kami, Ustadz-Ustadzah, serta anak-anak kita semuanya, kelas 10-11, agar termotivasi dalam menjalani tahun pelajaran baru 2021-2022 dengan segala rintangan dan mungkin masa pandemi yang sangat-sangat membatasi kita dalam beberapa hal. Sekaligus mohon kepada Bapak Pembina untuk membuka tahun pelajaran 2021-2022 di Ma'had Al-Qalam Kota Malang. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Taufik. Acara selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan Ma'had Al-Qalam Mandua Kota Malang tahun pelajaran 2021-2022 kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Husnan MPD, disilakan. Baik, terima kasih. Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Taufik selaku Mudir Ma'had Al-Qalam, yang saya hormati para ustadz-ustadzah serta
anak-anak sekalian, santri dan santriwati Ma'had Al-Qolam, Mandua, Kota Malang. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan sehat terus, terhindar dari pandemi yang sampai saat ini belum selesai, COVID-19. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengasuh, kemudian juga kepada anak-anak semuanya, terutama kelas 11 yang telah dengan sabar menunggu, menanti kapan bisa belajar di Ma'had Al-Qolam. Ya. Saya juga merasakan hal yang sama. Bagaimanapun juga belajar tatap muka lebih maksimal. Samping dari sisi materi maupun dari sisi praktek dan sebagainya. Namun demikian, sampai saat ini anak-anak semua, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, kami telah berusaha menyiapkan semuanya, ya, mulai dari perizinan, ternyata dibalas dari Satgas COVID bahwa selama PPKM tidak mengizinkan dalam bentuk kegiatan apapun. Perlu anak-anak ketahui bahwa terutama di Malang kondisinya cukup memprihatinkan juga. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ya COVID-19 ini sehingga bisa sirna dari bumi ini. Anak sekalian, demikian juga yang kelas 10, ini mungkin hal yang baru bagi kalian bahwa terutama yang belum pernah tinggal di Ma'had, ya mungkin akan merasakan beda sekali. Terutama terkait dengan materi yang akan diberikan. Mungkin ada juga anak-anak yang sebelumnya ketika di SMP maupun di MTS pernah tinggal di asrama. Nah, sekarang anak-anak bersama-sama nanti berada di MAN 2 Kota Malang, mobil khusus berada di Ma'had Al-Qolam. Oleh karenanya, kepada anak semuanya, untuk segera bisa beradaptasi, karena semua lingkungannya berbeda, ya, mulai dari sarananya, kurikulumnya, kemudian para ustadznya, dan seterusnya. Anak sekalian, dari beberapa informasi yang saya peroleh, alhamdulillah rata-rata para santri, anak-anak yang berada di Ma'had, meskipun ini secara detail belum saya teliti, yang pertama adalah prestasi biasanya lebih meningkat, lebih bagus dibanding yang tidak di Ma'had. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata sikap, perilaku, dan sebagainya, terutama terkait dengan akhlak, itu jauh berbeda dengan yang tidak di Ma'had. Itulah yang menjadi keinginan kita semuanya, baik para guru, ya, para ustadz-ustadzah, demikian juga para bapak ibu kalian semuanya. Itulah yang diinginkan. Karena kalau hanya pinter, anak-anak cukup sekarang dengan menggunakan media yang ada. Tapi yang terkait dengan karakter, akhlak,
itu tidak bisa hanya dengan membaca. Perlu adanya contoh suri tauladan yang baik. Oleh karenanya anak-anak, saya mengucapkan selamat kepada semuanya, ya. Karena dari sekian itu tidak semua anak yang bisa ditampung di Ma'had. Walaupun masih suasana daring seperti ini. Seperti disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi, insya Allah kami sudah sepakat kemarin ketika nanti aturan pemerintah memperbolehkan ada tatap muka, maka yang saya prioritaskan pertama kali adalah anak-anak sekalian yang berada di Ma'had. Itu beda sekali. Ya. Jadi anak-anak yang di Ma'had saya prioritaskan. Agar apa? Agar segera bertatap muka, memperdalam materi yang telah ada. Ya, bahkan simulasinya nanti anak-anak semuanya, simulasinya anak-anak yang di Ma'had ketika pertemuan tatap muka pagi harinya itu saya sendirikan, tidak bercampur dengan anak-anak yang di luar Ma'had. Kalau masih bercampur itu dalam suasana seperti ini masih riskan. Jadi kami sudah menyiapkan dengan Ustaz Taufik dan Ustaz yang lain, termasuk sarana-sarana sekarang sudah kami kembangkan. Ya, nanti perlu disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi di Ma'had sekarang sudah punya kantor yang sudah luar biasa menurut saya. Sudah dipasang CCTV berapa channel, 32 channel. Sudah dipasang apalagi sound ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya kalau sebelumnya itu satu ustadzah mengampu sekitar 34 atau 35 santri. Nah, sekarang supaya lebih efektif, maka satu ustadzah sekarang mengampu berapa? 24 ya, Pak Taufik ya? 24. Sehingga kemarin kami merekrut berapa semuanya, Ustaz? Merekrut berapa? 11. Ada 11. Ada 11 ustadzah agar supaya apa? Dalam pemantauan kalian semuanya lebih maksimal. Ya. Dan ternyata anak-anak kemarin setelah dihitung oleh komite, ternyata bebannya juga bertambah. Oleh karenanya nanti tinggal nunggu edaran dari komite, insya Allah terkait dengan apa namanya operasional yang awalnya berapa dulu 250 ya, terus menjadi 150. Kelas 11. Yang kelas 11 kan, yang kelas 11 ya. Nanti insya Allah akan ya mungkin dikembalikan lagi ke semula 250 dengan apa namanya pertimbangan tadi itu. Yang pertama kita menambah ustadzah sebanyak 11 supaya lebih efektif lagi sehingga satu ustadzah bisa mengampu, bisa mengawal 24 apa namanya santri dan santriwati. Itu perkembangan terkini yang ada di Ma'had Al-Qolam dan insya Allah sudah banyak berubah sekarang terutama terkait dengan sarana-sarana yang ada. Ya. Tapi nanti nunggu edaran resminya lah dari komite. Sementara yang kelas berapa? Kelas 10 ya? Kelas 10 berapa? 300 kalau nggak salah. Betul, Ustaz Taufik? 300-an. Anak-anak semuanya, oleh karenanya Ma'had Al-Qolam itu adalah salah satu unggulan dari Mandua Kota Malang. Saya ulangi lagi, Ma'had Al-Qolam adalah salah satu unggulan ya di Mandua Kota Malang. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena melalui Ma'had itulah banyak prestasi-prestasi yang diperoleh oleh anak-anak sekalian. Dan bagi saya wajar karena dari sisi waktu lebih banyak dibanding yang tidak di Ma'had. Ya. Dari sisi peribadatan lebih banyak yang berada di Ma'had. Belum lagi ada kajian kitab, belum lagi sholat berjamaahnya rutin,
belum lagi sholat tahajudnya, belum lagi dan sebagainya. Itulah yang diinginkan oleh Bapak Menteri ke depan, bahwa dari ma'had-ma'had ini lahirlah pemimpin-pemimpin Islam yang luar biasa. Ya minimal seperti Habibie lah. Mau enggak seperti Habibie anak-anak semuanya? Habibie itu di samping sainsnya luar biasa, bisa membuat pesawat terbang, beliau juga ahli di bidang agama. Bahkan dari salah satu tulisannya beliau mengatakan, seandainya saya disuruh memilih oleh Allah, maka saya tidak akan memilih sains. Setelah saya tahu kehidupan seperti ini, saya akan memilih ilmu agama. Itu yang disampaikan oleh Habibie di detik-detik beliau mau mau meninggal. Beliau menyampaikan seperti itu. Artinya apa anak-anak? Anak-anak harus bersyukur ketika ada di ma'had, bisa mengkolaborasi antara sains dan keagamaan. Ya, banyak orang-orang ilmuwan di Barat ketika meneliti sesuatu dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis baru sadar, sehingga orang-orang itu langsung memeluk agama Islam. Nah ini tantangan bagi kita semuanya. Kita ini sudah masuk Islam, mestinya lebih mendalami. Nah harapannya nanti melalui anak-anak semuanya. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak semua itu harapan bagi kita semua. Ya, Pak Usnan sebentar lagi akan selesai di Mandua. Ustaz Taufik akan selesai juga. Siapa lagi kalau bukan jenengan semua anak-anak yang bisa meneruskan. Ya. Oleh karena itu saya minta anak-anak sungguh-sungguh memperdalam sains, sungguh-sungguh memperdalam ilmu keagamaan. Insya Allah dengan demikian anak-anak akan lebih sukses di kehidupan nyata. Sudah banyak kakak kelas kalian yang hebat-hebat luar biasa. Sehingga meskipun di kondisi daring seperti ini, saya minta dengan sangat anak-anak harus tetap semangat. Tetap semangat. Ikuti dengan ikhlas dan sabar. Ya. Ikuti dengan ikhlas dan sabar kegiatan yang ada di ma'had. Tidak perlu menggerutu, tidak perlu mengeluh. Ikuti saja dengan ikhlas. Insya Allah suatu saat kalian akan memetik hasilnya. Ibaratnya sekarang anak-anak masih menanam, belum terasa. Tapi sebentar lagi, kelas 11, sebentar lagi, 2 tahun lagi saya yakin sudah masuk perguruan tinggi. Demikian juga yang kelas 10. Ya. Karena sekali lagi, kita ini apa sih sebenarnya ya? Tidak cukup anak-anak hanya belajar. Berusaha, tidak cukup. Perlu dibutuhkan suatu kegiatan spiritual, pendekatan diri kepada Allah. Itu penting sekali. Karena Allah lah yang menentukan segalanya. Kita ini hanya berusaha. Nah, oleh karena itu sekali lagi pesan Pak Husnan, tolong anak-anak atur waktunya, tata hatinya, pikirannya, ikuti kegiatan yang di sekolahnya, ikuti dengan baik. Jangan jadikan beban. Ikuti kegiatan di ma'had dengan baik. Ya, ketika terlalu berat, sholat tahajud, sholat duha, mengeluh, ya Allah, berilah saya kesabaran. Insya Allah, saya akan Insya Allah, anak-anak akan dimudahkan nanti semuanya. Ya, sempatkan ngaji setiap hari. Yang tidak kalah pentingnya juga, anak-anak harus taat kepada kedua orang tua. Itu kunci utama. Kalau itu tidak bisa ditawar lagi kalau itu. Jangan sampai orang tua marah, tersinggung. Ya. Kalau dengan Pak Usnan tersinggung, ya saya maafkan langsung. Dengan Pak Taufik tersinggung, ya saya maafkan langsung. Ya, tapi dengan orang tua anak-anak harus tetap berbakti. Insya Allah saya yakin. Ya, itu adalah kunci dari sukses. Kemudian yang terakhir adalah semuanya, mari kita sama-sama membaca basmalah dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pelajaran
tahun ajaran baru 2021-2022 kegiatan Ma'had bisa berjalan dengan lancar. Ya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pembelajaran semester ganjil 2021-2022 di Ma'had Al-Qalam Mandua Kota Malang saya nyatakan dimulai. Ya, dengan penuh semangat semuanya. Harus semangat, harus apa ya namanya, cerah dengan ceria. Insya Allah anak-anak sukses. Saya yakin sukses. Insya Allah ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Saya Taufik semuanya. Karena setelah ini ada sesi kedua kalau nggak salah. Ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Rendes Muhammad Sunan MPD atas pengarahan dan perkenannya untuk membuka kegiatan Ma'had Al-Qalam tahun pelajaran 2021-2022. Acara berikutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fakhrul Razi SPD. Kepada Ustadz Fakhrul Razi SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Mandua Kota Malang selaku pembina Ma'had Al-Qalam, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Husnan Abror MPD. Yang kami hormati juga Al-Ustadz Haji Ahmad Taufik Wahyudi Abdussalam selaku Kepala Ma'had Al-Qalam Mandua Kota Malang, serta seluruh Dewan Asatidz Ustadzat Ma'had Al-Qalam, wali santri dan juga santri kelas 10 dan 11 Ma'had Al-Qalam yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Hadirin semuanya, marilah kita berdoa di penutupan sosialisasi dan pembukaan kegiatan Ma'had Al-Qalam ini dengan membaca doa bersama-sama agar supaya semua kegiatan Ma'had berjalan dengan lancar dan juga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera lenyap dari muka bumi ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nawainaha li maslahatil ummah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi shifaan taman shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman wala alaman. Allahumma dfa' anna al-ghala wal bala wal waba khassatan virus corona والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك وكرامتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل التقوى وأهل العبادة والاستقامة في الخير وأهل الصبر وأهل لا إله إلا الله ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الجهل وأهل الضير وأهل المنكر وأهل المعاصي وأهل السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا كلها أمور الدنيا وأمور الآخرة. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير.
فإن تيسير العسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Fakhrul Razi SPD. Masuki acara terakhir, marilah kita tutup acara pembukaan dan sosialisasi kegiatan Mahat Al-Qalam 2 Kota Malang tahun pelajaran 2021-2022 pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini memohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.